Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain Shad. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Usini wa usikum bi taqwallah wa ta'atihi faqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian atau kajian taklim ba'da subuh Masjid At-Taubah rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah khair. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah setelah sekian purnama libur pada subuh kali ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah selalu menjaga kita semua, memberikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada harta kita, serta apapun yang kita usahakan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau, membela beliau, kemudian belajar dan mengajarkan seluruh ilmu yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Karena Rasulullah SAW telah memberikan atau mencurahkan semua yang beliau punya hanya untuk Islam. Mulai dari waktunya, umurnya, hartanya, tenaganya, semuanya beliau curahkan untuk Islam. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah kita sebagai orang yang mengaku sebagai muhibbur Rasul, sebagai pecinta Rasul, atau sebagai orang yang mengikuti jejaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti katanya penegak sunnah atau pengikut sunnah atau pembela sunnah, apakah umur kita, harta kita, kemudian tenaga kita sudah kita curahkan kepada Islam? Seberapa persen atau seberapa banyak itu semuanya? Perlu kita sadari dan perlu kita renungi. Umur kita setiap hari jatahnya bukan malah bertambah, tapi malah berkurang. Kalau angka mungkin bertambah. Tahun kemarin mungkin ulang tahun, ada ulang tahun ke 45, tahun depan 46. Secara angka di tulisan di undangan itu, atau tulisan di banner atau tulisan di lilin itu 45. Ada apinya ditiup 45. Tahun depan ganti 46. Tahun depan lagi 47. Mungkin secara angka bertambah. Tapi secara jatah umur, jatah kuota internet itu semakin lama akan semakin berkurang. Dan apakah sejauh ini umur kita yang telah kita gunakan itu 100% apakah untuk Islam? Apakah 50-50 ini Islam, ini dunia? Ataukah 100% untuk dunia, Islam 0? Apakah seperti itu? Setelah 50 tahun kita hidup, atau 60 tahun kita hidup, 40 tahun kita hidup, apakah seluruh umur kita habiskan untuk dunia? Kalau untuk dunia,
menjadi orang yang sangat merugi. Dan sampai kita menjadi orang yang merugi, menyesal nanti setelah mohon maaf sudah tua, sudah nggak bisa ngapa-ngapa, baru sadar saya belum bisa baca Quran. Dan nyesal, gimana mau ngaji malu, mau ngikut anak muda ngaji juga malu. Jangan sampai menyesal seperti itu. Atau sudah umur 60, 65, 67, 70, pengen sholat tapi nggak bisa. Gerakannya bagaimana, doanya apa, yang dibaca apa, pas sujud, pas ruku dibaca apa, nggak tahu. Jangan sampai misalnya seperti itu. Maka mulai dari sekarang kita perbaiki itu semua. Bekal-bekal menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala kita siapkan. Dan mungkin yang belum bisa ngaji, dipersiapkan dari sekarang. Tidak usah malu, tidak usah gengsi. Ya udah ikut ngaji, ada ngaji tilawah atau ngaji tahsin atau ngaji tajwid, bergabung saja. Bahkan mau baru Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 gabung saja. Karena itu akan menjadi bukti bahwasanya kita berusaha untuk belajar Al-Qur'an. Kalau belum bisa bacaan sholat atau belum bisa doa sholat, nggak apa-apa, belajar. Pertama mungkin doa sujud dulu ya, karena pendek. Habis itu doa ruku, habis itu doa iftitah, habis itu doa tasyahud. Jadi bertahap. Jadi itu sebagai bukti kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita telah berusaha untuk belajar agama Islam, walaupun tidak ada kata lambat ya. Walaupun umur kita sudah 50 atau di atas itu, namun tidak ada kata terlambat untuk belajar. Nah, semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kita selalu berusaha mencari ilmu dimanapun dan apapun, dan tidak malu apapun itu ilmunya. Yang penting itu tentang Islam, mari kita kejar sama-sama. Jadi karena kalau jatah waktunya kalau umur 30 ya tinggal setengah nih. Kalau ibarat kaki itu sudah melangkah, nah setengah, tinggal kaki satunya lagi. Nah kalau umur 50, kaki satu sudah melangkah, kaki kiri sudah melangkah tapi belum nyampe tujuan. Kalau 50, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa thalatha wa sittin." Karena umur umatku manusia itu ya antara 60 atau 63 tahun. Nah, seperti itu. Jadi ini sebagai motivasi untuk supaya kita lebih lagi mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mati yang kita takutkan, bukan kematian yang kita hindari, tapi pastilah kematian itu pasti datang, pasti ada dimanapun kita berada, kapanpun, kemudian dengan sebab ataupun tidak, gitu ya. Orang itu setiap hari olahraga, ya, main bulu tangkis, gitu ya, setiap pagi lari-lari jalan kesana kemari, gitu, tapi kok meninggal, gitu. Jadi kematian nggak butuh sebab, Bapak Ibu ya. Kematian nggak butuh sebab. Ada juga mungkin mohon maaf yang sudah lama sakit. Ya, semua ibarat kata rumah sakit semua sudah pernah diziarahi sama dia. Sini sudah, sana sudah, sampai luar negeri sudah. Tapi kok dia masih. Memang umurnya belum habis. Jadi tidak ada kematian tidak perlu sebab, harus ada sakit atau harus ada kecelakaan, harus ada tidak. Tapi kematian itu masalah ajal, masalah momentum, masalah waktu saja. Kalau waktunya sudah pas, nah itu tugas malakul maut melaksanakan tugasnya. Semoga kita menjadi orang yang cerdas dalam artian mempersiapkan seluruh apa yang kita punya untuk bekal nanti di hari akhir, dan meninggalkan sesuatu yang tidak berguna untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin perasaan kita sudah banyak nih amalnya, mungkin ya, atau sudah banyak nih ngajinya, sholatnya juga sudah luar biasa, banyak sekali. Tapi mungkin di satu sisi ada amalan-amalan yang bisa menghapus itu semua. Ya contoh, pengen dipuji lah, pengen kelihatan lah, pengen di orang-orangkan, pengen diwah-wahkan, pengen ditulis, pengen masyhur, itu bisa menghapus
pahala kita. Ibarat orang itu barang bawaannya banyak, bekalnya banyak, tapi isinya cuma pasir. Banyak bekalnya, ada di tas ini, ada di kantong, ada di sini, tapi isinya cuma pasir. Cuma beratnya aja, jadi dapat beratnya saja, tapi manfaatnya nggak ada. Jadi kalau di perjalanan yang bisa dimakan dan yang bisa diminum tentunya, tapi pasir nggak bisa diapa-apain. Paling kalau mau bikin rumah aja butuh pasir. Tapi kalau di perjalanan tidak butuh seperti itu. Ini ibarat kita di dunia mempersiapkan bekal apa? Amal soleh, sodako, sholat, puasa, baca Quran, mempersiapkan anak-anak yang soleh dan solehah, kemudian belajar, menyebarkan ilmu sebisa mungkin, kemudian wakaf di sana, di sini, berbagai macam. Kemudian insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah lillahi ta'ala, insya Allah semua bekal yang kita persiapkan dari sini akan kita bawa dan akan kita nikmati nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya pada kesempatan subuh kali ini juga dalam rangka mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatkan ibadah. Nah, walaupun fahamnya sedikit atau faham itu pas awal-awal saja, 10 menit pertama atau 15 menit pertama tidak apa-apa. Yang penting niatnya ibadah. Nah, kalau niatnya ibadah, insya Allah nanti ditulis Allah sebagai pahala. Ma'asyiral muslimin jamaah yang kami muliakan, untuk kesempatan kali ini seperti biasa kita akan belajar bersama membahas tentang siratul Rasul, perjalanan hidup Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan ini menjadi bukti atau menjadi sebuah bukti bahwasanya kita cinta kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu hari Nabi Muhammad pernah berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian beliau berkata, wahai sahabatku, ada orang yang aku rindukan. Wahai sahabatku, ada orang yang aku rindukan. Kemudian kemudian para sahabat tanya, ya Rasulullah, siflana. Wahai Rasulullah, katakan kepada aku, siapa mereka? Orang yang kamu rindukan. Bukankah kami sahabat Anda yang selama ini ikut, yang selama ini membela, yang selama ini berjuang, berperang bersama Anda? Kata Nabi, ya, kamu atau kalian adalah ashabi, antum ashabi, kalian adalah sahabatku, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian siapa mereka? Siapa mereka yang engkau rindukan ya Rasulullah? Kata Nabi, hum yu'minuna bi wala yarawni. Kata Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, akan tetapi mereka beriman, percaya kepadaku. Wa hum ikhwani, dan mereka adalah saudara-saudara. Jadi kalau para sahabat itu sahabat, kalau orang yang tidak pernah melihat Nabi kemudian dia beriman, maka golongannya adalah saudara-saudara Nabi, ikhwan Nabi. Nah, semoga kita berusaha menjadi apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, orang-orang yang percaya, beriman bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, pembawa risalah Islam, pembawa mukjizat Al-Quran, yang kita belum pernah melihat tapi kita beriman. Semoga kita menjadi golongan tersebut, dan semoga di akhirat nanti kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, kemudian bercengkrama gitu ya, kemudian ngobrol pakai bahasa apa Ustaz? Saya nggak bisa bahasa Arab. Bisa, Nabi Muhammad kan pakai bahasa Arab, saya nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Ngobrol pakai apa? Nah, ini juga pertanyaan yang sering diutarakan gitu ya.
Jadi otomatis kalau sudah di surga bicaranya atau bahasanya menggunakan bahasa Arab, walaupun di dunia belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali. Ana, antum, huwa, ya, kaifahalukum, ana bi khairin belum pernah. Insyaallah. Jadi otomatis bahasanya langsung bahasa Arab. Lughatul jannah, bahasa surga itu bahasa Arab. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kemarin panjang lebar sudah kita jelaskan bagaimana peristiwa Nabi Muhammad lahir. Ada peristiwa besar apa yang bersamaan ketika Nabi Muhammad lahir? Contohnya adalah padamnya api Majusi. Padamnya api Majusi yang selama ini disembah oleh orang-orang Majusi pada saat itu. Jadi orang Majusi adalah orang penyembah api. Ya, ada api besar kemudian disembah. Nah, ketika Nabi Muhammad lahir, maka padamlah api itu, menandakan bahwasanya akan ada risalah atau kenabian yang terakhir yang meniadakan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang entah itu yang mau menyembah api, yang mau menyembah matahari, atau yang mau menyembah hewan, atau mau yang menyembah pohon dan sebagainya, ya semua akan dihilangkan atau ada ajaran yang meniadakan itu semuanya. Semuanya fokus atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana Nabi diasuh oleh salah seorang pengasuh yang bernama Halimatus Sa'diyah. Kapan beliau dibawa ke Halimatus Sa'diyah, kapan dibalikan lagi. Kemudian ada peristiwa ketika Nabi umur 12 tahun dibawa oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Jadi kepengasuhan itu yang pertama dari ibunya Aminah, kemudian dari Aminah ke Halimatus Sa'diyah pengasuhnya, kemudian dibalikan lagi kepada kakeknya yaitu Abdul Muttalib, kemudian kepada pamannya Nabi yaitu Abu Thalib. Setelah 12 tahun dibawa ke Yaman. Di pertengahan jalan bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta tadi tahu atau mengetahui ciri-ciri atau tanda-tanda akan datang Nabi di akhir zaman setelah nabinya dia, agamanya dia. Jadi memang kalau pendeta tersebut istilahnya menunggu-nunggu atau menanti bahwasanya di kitabnya dia atau di ajarannya dia akan ada nabi di akhir zaman setelah nabinya dia, yaitu nabi yang datang dari Arab, tandanya demikian gitu ya. Salah satunya tandanya ada di tubuh Nabi Muhammad SAW. Dan Buhairah tahu atau pendeta tadi tahu bahwasanya yang dibawa Abu Thalib ini berbeda. Kemudian setelah diperiksa, ya benar, ini adalah calon orang besar, calon pembawa risalah. Maka saran dari Buhairah, suruh balik, jangan sampai ke Yaman. Nanti takutnya setelah diketahui oleh orang-orang Yahudi, maka dia akan dibunuh. Maka balik lagi, Nabi Muhammad tidak jadi ikut ke Yaman. Itulah beberapa peristiwa ya setelah Nabi lahir, kemudian Nabi beranjak dewasa. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ahwalun nas atau ahwalun nabi qabla bi'tsati, yang artinya peristiwa-peristiwa sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, sebelum Muhammad diangkat menjadi Nabi, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Kenapa perlu kita singgung? Karena ini akan lebih menguatkan, atau ini akan menjadi jawaban-jawaban atau teka-teki ketika Nabi nanti sudah diangkat menjadi Rasul, atau sebabnya kenapa Nabi diangkat menjadi Rasul. Nah, rentetan peristiwa sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, insya Allah akan kita jelaskan sekarang seperti itu. Seperti kita ketahui bahwasanya Nabi diangkat menjadi Rasul atau menjadi Nabi di umur 40 tahun. Jadi Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul itu
selama 23 tahun, 10 tahun di Makkah, 13 tahun di Madinah. Nah, peristiwa yang pertama atau kejadian yang pertama yang Allah berikan kepada Muhammad, Nabi itu yahfadhu 'anil maksiyah, yahfadhu 'anil ma'asi. Jadi Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat. Jadi Nabi Muhammad SAW selama hidupnya itu tidak pernah melakukan maksiat. Dan sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, Nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat, Jadi sebagai contoh, ada sebuah aturan yang digulirkan oleh Amr bin Luhai. Jadi kalau kita ingat pembahasan yang dulu-dulu, orang yang pertama kali membawa berhala ke dalam kota Makkah, kemudian diletakkan di sisi-sisi Ka'bah, ditaruh berhala itu, orangnya yang bernama Amr bin Luhai. Nah, Amr bin Luhai ini memiliki sebuah aturan, karena dia sudah menguasai Ka'bah pada saat itu, memiliki sebuah aturan bahwasanya dia memberdayakan masyarakat Makkah pada saat itu untuk membuat baju khusus. Baju ini digunakan khusus untuk haji. Jadi ketika orang mau masuk gerbang Ka'bah atau gerbang kota Makkah, maka wajib pakai baju ini untuk tawaf. Istilahnya apa? Istilahnya proyek dia supaya mendapatkan keuntungan yang banyak. Akan tapi jika orang yang tidak mampu membeli, misalkan nggak punya duit, atau orang yang ketinggalan, atau ATM yang ketinggalan, mungkin nggak punya duit, orang miskin, bagaimana? Maka tidak boleh memakai baju selain baju itu, alias telanjang. Nah, jadi kebiasaan tawaf, tidak menggunakan baju itu sudah ada sejak dulu. Jadi orang yang tidak punya uang, kemudian tawaf tidak menggunakan pakaian pada saat itu. Jadi telanjang. Kemudian ini menjadi sebuah tradisi gitu ya. Menjadi sebuah tradisi orang Arab. Jadi pada saat itu memang kebanyakan orang miskin. Jadi tidak semua orang bisa membeli baju itu. Jadi kebanyakan tawaf tidak menggunakan baju. Sampai nanti pada tahun 9 Hijriah itu masih ada orang-orang yang tawaf tidak menggunakan baju. Tahun 9 Hijriah itu Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasul, sudah diangkat menjadi Nabi. Nabi Muhammad itu sudah diangkat menjadi Nabi dan hijrah ke kota Madinah. Dan selama itu masih ada orang-orang yang tawaf dengan tidak menggunakan baju. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad tidak pernah melihat orang-orang yang tawaf tidak menggunakan baju atau alias telanjang. Jadi Allah jaga Nabi Muhammad dari itu semua. Nah, setelah tahun 9 Hijriah dengan peristiwa Fathu Makkah, dan kita akan bahas Fathu Makkah, kemudian Nabi Muhammad membebaskan kota Makkah, dihancurkanlah semua berhala-berhala, disingkirkan, kemudian adat atau kebiasaan tawaf yang telanjang atau tidak pakai baju tadi dihapuskan atau dihilangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi aneh-aneh. Jadi kalau ibadah, jadi pengen berkreasi dalam ibadah itu orang aneh-aneh. Biasanya ya berkreasi dalam beribadah itu orang aneh-aneh. Misalkan sholat, pengen khusyuk, bagaimana caranya? Gitu ya. Ada terapi khusyuk, ada pelajaran khusyuk sendiri, ya, tahu-tahunya malah kesurupan, bukan malah khusyuk. Jadi dengan cara berdiri gini, yang lampu dimatikan berdiri gitu. Ya bukan khusyuk, lama-lama kesurupan. Ada juga pengen khusyuk sholatnya, bagaimana? Saya nggak bisa bahasa Arab.
Ya udah pakai bahasa Indonesia saja. Gitu kan. Ada nggak? Ada. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Allahu Akbar enggak Allah Akbar. Allah Maha Besar. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari awal sampai akhir menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian penyusul juga mau meninggalkan semua yang berkaitan dengan dunia. Jamnya dilepas, terus HP-nya ditaruh, sampai bajunya dilepas, setelahnya dilepas. Ada juga ada. Sholat seperti itu ada. Ya memang ini adalah godaan setan tentu, dan kreativitas manusia terlalu berlebihan. Jadi dalam sebuah ibadah kita tidak boleh terlalu kreatif. Tentunya dalam ibadah mahdhur yang sudah ada pakemnya, sudah ada realnya, sudah ada jalannya. Oh seperti ini jumlahnya, ya waktunya, kemudian tata caranya seperti ini. Tidak boleh terlalu kreatif, nambah atau mengurang tidak boleh. Tapi di luar ibadah tersebut ya boleh silaturahmi, ya, berbuat baik pada tetangga itu boleh. Bagaimana cara kita berkreasi itu boleh. Nah kemudian kebiasaan orang Arab jahiliyah pada saat itu menggunakan izar bila rida, menggunakan sarung tanpa rida itu penutup badan, menggunakan sarung saja tanpa penutup badan. Dan kebiasaan orang-orang jahiliyah pada saat itu ketika ada gotong royong, ada orang bangun rumah misalkan, semua orang membantu, semua orang ikut membangun gitu ya. Dan kebiasaannya ketika mau gotong kayu atau apa segala macam atau mau ngangkat batu, maka dia pakai ridaknya dilepas, kemudian ditaruh di pundak, kemudian batunya ditaruh situ. Otomatis dia tidak pakai apa. Itu adalah kebiasaan orang Arab jahiliyah pada saat itu. Ketika itu Nabi ingin juga ikut andil membantu, gitu ya. Ikut andil membantu tetangganya dalam membangun rumah. Ketika itu Nabi Muhammad disuruh oleh ketuanya atau orang yang tertua di situ, disuruh Muhammad, lepaskanlah sarungmu, kemudian taruhlah di pundakmu supaya pundakmu tidak sakit atau tidak lecet pada saat mengangkat batu. Nabi Muhammad nggak mau. Kemudian setelah melihat kayak gitu, Nabi Muhammad meninggalkan gotong tadi dan tidak jadi ikut. Nah karena memang sudah hatinya sudah nggak benar, hatinya sudah merasa nggak benar, karena hati Nabi Muhammad dibimbing oleh wahyu. Oh ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Dan juga hatinya orang beriman yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala itu biasa bisa melihat seperti itu, bisa merasakan. Jadi walaupun belum dapat ilmunya Pak, belum dapat ilmunya, belum belajar, belum ini, kok ada suatu peristiwa, kadang hatinya itu nggak cocok. Nggak cocok. Dalam hati saya nggak cocok. Misalkan ada musik kencang kemudian ditutup telinganya, kayaknya nggak cocok. Musik di sini ditutup telinganya. Walaupun dia nggak ngerti hukum musik itu apa, halal apa haram, apa boleh apa makruh. Yang penting hatinya mengingkari, itu merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun belum belajar ilmunya. Jadi biasanya hatinya orang beriman seperti itu. Kalau di tempat yang itu salah, dia nggak nyaman. Kayaknya bukan tempat saya. Nah, jadi seperti itu. Walaupun belum tahu ilmunya, biasanya seperti itu. Kemudian ada peristiwa juga Nabi Muhammad SAW mengikuti perang Fujar. Perang Fujar itu diambil perang Fujar yang dari kata fajir atau fajirun yang berarti orang yang bermaksiat. Fajirun orang yang bermaksiat. Fujar itu perang maksiat. Perang memerangi kemaksiatan. Apa itu perang Fujar? Yaitu perang yang dilakukan pada bulan haram. Jadi kalau kemarin ada bulan-bulan, di antara bulan Islam itu ada 12 ya. Ada 12 bulan Islam. Nah, ada 4 bulan yang mana
bulan tersebut tidak boleh orang berperang di dalam bulan tersebut. Namanya bulan haram, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Safar sama Muharram. Nah, di dalam 4 bulan ini tidak boleh orang melaksanakan peperangan. Nah, karena itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada suku-suku atau kelompok-kelompok yang kemarin sudah kita bahas itu kerjanya mengotak-atik bulan, mengganti bulan. Karena apa? Ingin bulan nanti, bulan depan ingin berperang. Jadi masyarakat Arab jahiliyah pada zaman dahulu itu peperangan, perang itu dijadikan semacam mata pencaharian gitu Pak. Jadi kalau kita nggak perang nanti nggak dapat harta rampasan perang nggak ada. Jadi kalau ada perang ada harta, ada perang bisa jualan senjata, ya kan? Ada perang bisa jualan ini, ada perang bisa jualan itu. Dan sampai sekarang dijadikan bisnis, ya. Peperangan. Kalau ada perang nanti jualan senjatanya laris atau bisa jualan apa gitu. Jadi pada Arab jahiliyah, suku atau orang Arab jahiliyah pada saat itu, jadi ada kelompok yang tugasnya merubah-rubah bulan. Misalkan besok bulan Safar, nanti bulan Safar kan haram, tidak boleh berperangan, dirubah jangan bulan Safar, ganti Syawal atau ganti apa yang dibolehkan di dalamnya berperangan. Nah, di dalam perang Hujan tersebut Nabi masih kecil, jadi tugasnya Nabi itu mengambilkan anak panah ke pamannya Abu Thalib yang jatuh-jatuh beliau kasihkan untuk menyerang suku Hawazim yang menyerang Ka'bah, untuk berperang melawan suku Hawazim yang menyerang Ka'bah pada zaman itu. Nah, itu beberapa peristiwa Rasulullah sebelum dia diangkat menjadi seorang Rasul. Kemudian peristiwa selanjutnya adalah ada peristiwa Hilful Fudul. Jadi Nabi Muhammad SAW berpartisipasi untuk mengikuti Hilful Fudul. Pernah mendengar Bapak? Ibu? Hilful Fudul. Hilful itu artinya janji. Jadi man halafa bi ghairillah faqad kafara. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, sumpah apa gitu ya, tidak atas nama selain Allah, tidak atas nama Allah, maka dia adalah kafir. Maksudnya bersumpah itu harus atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Hilful Fudul, halaf itu janji, fudul itu adalah kebaikan. Nah, kenapa dinamakan Hilful Fudul? Jadi ceritanya ada orang yang bernama As bin Wasil. As bin Wasil ini melakukan perdagangan dengan orang-orang Makkah pada saat itu. Melakukan perdagangan, tukar-menukar barang. Nah, kemudian As bin Wasil ini tidak membayarkan bayaran yang sesuai dengan barangnya. Ngambil barang kabur gitu maksudnya. Ngambil barang kabur. Nah, Hilful Fudul ini adalah sekelompok pemuda yang ingin mengambil hak-hak orang yang terzolimi. Ya, bagus apa tidak? Bagus ya. Jadi kelompok pemuda Hilful Fudul ini adalah kelompok pemuda yang ingin atau berusaha mengambil hak-haknya orang yang terzolimi. Jadi ada kurang lebih 10 orang pemuda, termasuk diantaranya Nabi Muhammad SAW. Ini sebelum jadi Nabi ya, ikut dalam Hilful Fudul atau kelompok tadi dan mendatangi As bin Wasil. Didatangi, kemudian diminta haknya, kemudian duitnya yang belum dia bayarkan, barang-barang yang dia belum kembalikan, maka disuruh mengembalikan. Kalau tidak, ya berperang. Kalau tidak akan terjadi peperangan. Peristiwa ini juga terjadi di masa Bani Abbasiyah ya, kalau nggak salah. Bani Abbasiyah ada juga orang-orang yang meminta haknya untuk dikembalikan kepada
khalifah pada saat itu. Kemudian khalifah mengutarakan atau mengikrarkan barang siapa yang tidak mengembalikan hak-haknya kepada orang tadi, maka aku akan mendirikan hilful fudul, yaitu akan mengumpulkan orang-orang semacam grup gitu ya, semacam grup di sebuah pasukan untuk memaksa orang tadi mengambil hak-haknya orang yang terdolim. Jadi memang masalah keadilan ini dalam Islam sangat dijaga sekali Bapak ya. Jadi jangan sampai orang tersebut itu tertindas, yang satu tertindas satu diangkat. Jadi jangan sampai. Hatta ada dua orang yang berselisih pada saat khilafah Islamiyah tegak, negara Islam tegak, ada dua kelompok yang berselisih dan dua kelompok tersebut bukan dari Islam, non-Islam ya, non-Muslim. Kemudian non-Muslim ini, kedua kelompok ini mengadukan peristiwa tersebut atau masalahnya kepada khalifah, kepada pemimpin negara pada saat itu. Baik khalifah, gimana? Saya minta keadilannya, harta saya diambil segala macam. Dua orang berselisih. Kemudian para penasihatnya mengatakan, ya sudah khalifah, nggak usah digubris, kan bukan dari Islam gitu ya, kan orang lain gitu ya. Kalau ini yang berselisih orang Islam, bolehlah kita bantu. Kemudian ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya khalifah ini bukan masalah Islam atau tidak Islam. Jadi adalah masalah hak, yang mana Anda sebagai khalifah, sebagai pemimpin itu mengayomi seluruh masyarakat yang ada di sini, entah itu orang Islam, entah itu non-Islam, entah itu hewannya, entah itu tumbuhannya, semua ada di tanggung jawab Anda sebagai pemimpin. Maka dari itu Anda nggak boleh nih pandang bulu, yang Islam atau yang nggak Islam tetap mendapatkan perlakuan yang sama tentang keadilan. Hewan pun seperti itu, tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita usir, tidak boleh kita basmi ketika hewan itu tidak menjadi pengganggu. Kemudian sumber daya alam juga seperti itu, alam juga seperti itu, tidak boleh kita rusak demi kepentingan bisnis atau demi kepentingan itu adalah saran dari ulama untuk khalifah tadi. Apa kata khalifah? Ya sudah, kita selesaikan, mana yang benar, mana yang salah kita selesaikan, yang zalim kita bantu, yang zalim kita hukum, yang terzalimi nanti kita bantu. Itu selesai. Jadi tugasnya khalifah dalam negara Islam seperti itu, tidak pandang bulu, ya, entah itu yang Yahudi atau non-Muslim atau Islam mendapatkan perlakuan sama dalam hal keadilan. Allahu a'lam bishawab. Kemudian ada peristiwa lagi tentang hilful fudul, yaitu Husain, anaknya atau cucunya Nabi Muhammad SAW, yang menuntut Al-Walid, gubernur kota Madinah, untuk memberikan haknya. Jadi rakyat biasa, masyarakat biasa menuntut gubernur untuk memberikan haknya. Jadi Husain tadi juga mengikrarkan kepada Al-Walid sebagai seorang gubernur bahwasanya Al-Walid, jika tidak engkau berikan hakku, maka aku akan ikrarkan hilful fudul, yaitu orang-orang yang siap untuk membela hak-hak orang yang tertindas. Jadi tidak ada bedanya antara masyarakat ingin mengajukan haknya kepada gubernur. Zaman dulu tidak ada bedanya, akan difasilitasi. Jadi peristiwanya banyak, ceritanya banyak yang seperti itu. Jadi walaupun orang yang istilahnya berpangkat, kemudian ada orang yang terzalimi, maka orang terzalimi ini akan dibela seperti itu, walaupun musuhnya atau berhadapan dengan orang-orang yang berpangkat seperti itu. Nah, ini tadi beberapa peristiwa yang mengiringi perjalanan Nabi Muhammad SAW sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Jadi intinya Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari melakukan perbuatan maksiat. Kemudian selanjutnya ada fase perdagangan. Jadi memang berdagang ini adalah kebiasaan atau
bisa dikatakan budaya dari orang-orang Arab pada zaman dulu. Jadi proses perdagangannya adalah pergi ke Syam atau pergi ke Yaman untuk mengambil barang, kemudian barangnya diambil, kemudian dibawa ke Makkah untuk dijual. Jadi kulaannya ya, kulaan barang atau cari barang itu di luar Makkah, di luar kota Makkah, di Syam kalau enggak di Yaman. Melakukan perjalanan yang jauh atau membuat kafilah atau membawa kafilah dagang, kemudian kulaannya di Syam atau di Palestina atau di Yaman, kemudian dibawa ke Makkah kemudian untuk dijual. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berdagang, perdagangannya itu transparan, kemudian memudahkan dan dimudahkan, maka perdagangan tersebut akan mendapatkan barokah. Transparan maksudnya menjelaskan, oh ini catatnya seperti ini. Misalkan jual HP, saya mau jual HP, dijelaskan di situ. Misalkan bekas kejebur air atau bekas terinjak mobil atau sudah ganti LCD, seperti itu. Jadi perdagangan yang transparan. Atau misalkan mau jual mobil bekas banjir, misalkan ditulis seperti itu. Tapi kalau nggak kita tulis, orang dia nggak nanya, bukan mobil atau enggak, orang dia nggak nanya seperti itu ya, nggak saya tulis, nggak saya kasih tahu, nah itu nggak transparan namanya. Namanya itu adalah kitman, menyembunyikan kitmanul aib, menyembunyikan aib. Karena kalau orang tahu aib tersebut, maka orang tersebut mikir-mikir, aduh bekas banjir, bekas kecelakaan, mikir-mikir kalau orang tahu ya. Tapi kalau orang nggak tahu ya, misalkan orang tahu. Kalau orang itu tahu kemudian nggak berubah pikiran, nggak apa kita nggak katakan, misalkan baru ganti tutup ventil, misalkan orang kan nggak ngurus, baru ganti tutup ventil kita nggak tulis itu. Ya, yang kita tulis adalah aib-aibnya atau ukuran-ukurannya, yang mana kalau orang itu tahu maka bisa berubah pikiran, harus jelas ya. Nah, sabdanya, barang siapa orang tersebut melakukan perdagangan yang secara transparan, tidak disembunyikan kekurangannya, aibnya, maka perdagangan tersebut akan barokah. Nah, untuk fase perdagangan ini Nabi Muhammad juga sebagai pemuda yang berusaha untuk mencari penghasilan atau mencari maisha melalui berdagang. Seperti orang biasa lah, ya jualan ini, jualan itu, jualan ini, jualan itu. Nah, karena Nabi Muhammad ini dijuluki Al-Amin. Kemarin peristiwa kenapa Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin sudah kita bahas juga. Ya, masih ingat kenapa Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin? Masih ingat? Masih ya. Jadi kaitannya ini dengan perdagangan. Jadi Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin bukan karena Nabi Muhammad rajin ibadah ke masjid, bukan, tapi kaitannya dengan muamalah dengan manusia. Hubungan baiknya dengan manusia, sosial yang baik dengan manusia, makanya Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Jadi ketika Nabi Muhammad sedang berjualan di sekitar Ka'bah, pada saat itu jamaah haji datang dari mana-mana gitu ya. Kemudian ketika jamaah haji datang, ada seorang jamaah haji dari Yaman membeli barang dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad belum istilahnya usahanya baru di situ aja, belum kemana-mana, baru duduk jualan di situ. Kemudian orang Yaman tadi yang membeli barang dari Nabi mengatakan, saya mau haji dulu, titip barangnya ya, nanti kalau pulang haji saya akan ambil. Oke, siap. Nah, haji kan nggak lama-lama amat ya Pak ya, haji itu 5 hari selesai. Tapi ya kalau sekarang kalau sampai sebulan atau sampai sebulan setengah, ya itu nunggunya. Ada kloter pertama, kloter kedua, di sana ya nunggu di hotel segala macam. Nanti kalau sudah tanggalnya haji baru mereka melakukan haji. Nah, setelah beberapa hari selesai haji, orang Yaman tersebut lupa kalau sudah membeli barang yang dibutuhkan ke Nabi tadi, dititipkan ke Nabi tadi, langsung dia pulang. Setelah sampai rumah ingat, setelah sampai di perjalanan ingat bahwasanya saya beli barang yang penting dan saya titipkan ke penjualnya. Setelah beberapa perjalanan ya tentunya,
Kemudian dia coba, ya saya coba dulu lah, siapa tahu ada penjualnya gitu ya, nggak pergi atau gimana gitu. Setelah dicoba didatangi lagi, Masya Allah, Nabi Muhammad tetap tidak beranjak dari lapaknya, tetap di situ. Ketika ditanya mana dagangan saya, kemudian dikasihkan. Setelah dikasihkan dia tanya, kenapa Anda tidak beranjak, tidak pergi saja membawa barang ini, kan toh sudah jamaah haji sudah pada bubar, ya kan? Kalau Anda pergi juga nggak ada yang tahu. Kata Nabi Muhammad, ini adalah amanah dan saya ingin mengembalikan amanah ini ke ketuanya. Makanya Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin. Pada saat itu tersebarlah bahwa Nabi Muhammad itu adalah pemuda yang terpercaya. Jadi setelah lanjut ceritanya, setelah beliau berdagang sedikit demi sedikit mengumpulkan uang, kemudian berbelanja dan sebagainya, Nabi ingin melebarkan sayapnya, melebarkan sayap usahanya, melebarkan sayap perdagangannya tersebut ke luar Makkah. Nah, ada kebiasaan orang Arab yang saya sebutkan tadi membawa kafilah dagang ke Syam itu kosongan, Pak. Tidak bawa apa-apa, tidak bawa barang apa-apa. Misalnya kita mau pulangkan pisang nih, mau pulang pisang ke Banten misalkan, bawa pick up misalkan ini. Pick up ini kosongan, Pak, ke Banten kosongan, nggak ada apa-apa. Kemudian balik bawa pisang atau bawa kelapa, ya, karena di sana kelapa murah, satu butir itu 1.000, bawa ke sini dijual 10.000, misalkan seperti itu. Nah, kebiasaan orang Arab suku Quraisy pada saat itu pergi ke Syam atau pergi Yaman itu nggak bawa barang apa-apa, kosongan. Jadi bawa onta, bawa apa segala macam itu kosongan, dibawa ke Syam. Kemudian di Syam dia belanja barangnya Syam, barang-barang Syam, entah itu buah atau apa atau kain atau apa, dibeli kemudian dibawa ke Makkah, dijual ke kota Makkah. Nah, Nabi Muhammad mindsetnya beda, kreatif gitu ya. Masa saya ke Syam nggak bawa apa-apa. Nah, Nabi Muhammad belanja barang di Makkah, belanja barang. Ke Syam itu sudah bawa barang. Ke Syam itu sudah bawa barang, sampai di Syam dia jual barang yang beliau bawa dari Makkah, dijual di situ. Jual. Dan beliau tidak mempersulit jual beli, Pak. Jadi apa ya? Mudah gitu loh. Jangan jual berapa ini? 75, 50 ya udah. Gitu. Jadi mempermudah penjualan. Jadi orang suka. Jual berapa? 150, 130, ya. Enggak usah terlalu menahan-nahan atau banyak trik atau banyak segala, enggak. Gitu. Jadi Nabi Muhammad bawa barang di Makkah sampai di Syam langsung dijual pada hari itu, habis langsung. Karena Nabi Muhammad enggak, ya yang penting untung gitu aja. Enggak usah terlalu banyak menekan atau menahan barang, tidak. Setelah habis beliau langsung belanja barang Syam, barangnya Syam, pulaan barang yang ada di Syam. Jadi karena orang-orang tahu kalau Nabi Muhammad ini jualannya itu enjoy, mudah dan nggak mempersulit. Ya sudah, ketika beliau belanja pun juga seperti itu, diperlakukan seperti itu, belanjanya mudah. Nah, ketika beli apa-apa itu mudah. Jadi nggak sampai dipersulit atau di mahal-mahalin, tidak. Nah, ini baru ada metode atau konsep seperti ini untuk orang Quraisy, baru ada. Jadi membawa ke sana, pergi ke sana bawa barang, kemudian balik bawa barang. Nah, setelah 2 hari beliau selesai perjalanan di Syam. Tentunya yang lama itu jalannya perjalanannya lama. Kalau pakai onta biasa itu sekitar 1 bulan, tidak pakai bawa barang apa-apa itu 1 bulan. Kalau pakai kafilah dagang atau bawa barang dagang bisa sampai 2 bulan jalan. Setelah 2 hari selesai berjualan dan membeli barang, Nabi Muhammad langsung balik ke kota Makkah. Nah, sebelum masuk ke gerbang kota Makkah, ada sebuah adat atau budaya. Ketika terlihat kafilah dagang, gitu ya, terlihat kafilah dagang dari jauh, maka ada penjaga gerbang tadi mengumumkan, Ja'al kafilah nasyam, ja'at kafilah nasyam.
pengumuman tadi mengumumkan sudah ada kafilah yang datang dari Syam. Para penduduk kaget kan, loh, kok cepet banget? Sudah ada kafilah yang datang, biasanya lama gitu. Dan ini kafilahnya cuma satu saja, yaitu kafilahnya Nabi Muhammad SAW. Cepat tadi. Nah, sebelum masuk ke gerbang kota Makkah, namanya gerbang Abu Syaibah, di situ para penduduk kota pada keluar untuk membeli dagangannya di Muhammad. Otomatis kan, ya, penjual sendiri di pasar sendiri, nggak ada saingannya, otomatis langsung laris, langsung habis. Misalkan kita jualan apa di situ, ya, misalkan jualan rujak di pasar tersebut, kok nggak ada yang jualan rujak, insya Allah laris, Pak. Tapi kalau kita jualan rujak sebulan kok ada yang ikut, 3 bulan ada yang ikut, banyak ya, berkurang. Nah, Nabi Muhammad tadi sendirian, kafilah dagang yang datang di awal sendiri dan mendapatkan penyambutan, kemudian laris. Nah, sampai di situ tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad itu adalah pedagang yang hebat, pedagang yang jujur, pedagang yang transparan dan sebagainya. Maka banyak pengusaha-pengusaha atau orang-orang kaya di kota Makkah itu menitipkan uangnya atau berinvestasi kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu, setelah dagangannya selesai, Nabi Muhammad langsung menyerahkan amanahnya atau keuntungan dari orang yang investasi tadi, langsung, tidak menunda-nunda. Tidak bisa lah. Nah, ini prinsip berdagang juga, menjaga customer, ya, menjaga customer, menjaga relasi supaya relasi tersebut nyaman dan istilahnya percaya pada kita. Jadi ketika sudah dagangan habis, uang kumpul langsung dikasihkan. Nah, kalau kita dagangan habis, uang nggak ada, gitu, karena banyak utang. Nah, itu dagangan habis, uang kumpul langsung beliau serahkan kepada yang orang investasi, orang yang titip tadi. Nah, tersiarlah kabar Bapak Ibu di sini bahwasanya Muhammad itu amanah orangnya, dalam apapun amanah, hatta berjualan amanah. Sampai tersiar, sampai kabar ini nyampe di seorang yang kaya, paling kaya di kota Makkah pada saat itu. Bahkan kekayaannya bisa menyaingi seluruh kekayaan orang kaya pada masa itu di kota Ka'bah, di kota Makkah. Siapa itu? Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, orang perempuan kaya, punya kedudukan, punya kecantikan, udah pokoknya pakai lengkap pada saat itu. Kemudian ini pedagang ulung nih, Khadijah, pebisnis ulung, bisnis mahir gitu ya. Nah, sebelum beliau menitipkan dagangannya atau beliau menitipkan uangnya, menginvest uangnya, Khadijah binti Khuwailid ini mengutus seorang budak yang namanya Maisarah, seorang budak laki-laki yang umurnya itu di bawah Nabi Muhammad SAW, masih muda, disuruh untuk membersamai Nabi. Jadi investnya baru sedikit, Pak. Istilahnya kita tes dulu nih, apakah ini orang terpercaya apa enggak gitu. Dites langsung oleh Khadijah. Khadijah menitipkan seorang budak yang bernama Maisarah untuk pergi ke kafilah dagangnya Nabi Muhammad ke Syam. Nah, setelah kumpul semua kafilah dagang, onta segala macam sudah siapkan, kedua orang tadi Nabi Muhammad dan Maisarah pergi ke Syam. Nah, setelah pergi ke Syam, gitu ya, di tengah perjalanan ada sebuah peristiwa yang sangat menarik sekali. Ya, 5 menit lagi atau 9 menit lagi. Ada peristiwa yang sangat menarik. Di tengah perjalanan menuju ke Syam, ada, dulu kan sudah saya ceritakan, tadi juga sudah saya ceritakan, ada yang namanya Buhairah tadi ya. Buhairah seorang pendeta yang tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah calon nabi. Tapi pada saat itu ketika Nabi sudah umur 25 tahun, beliau Buhairah sudah meninggal.
dan masih tersisa kuil, apa namanya? Kuil ya, atau semacam tempat ibadah, dan muridnya pada saat itu. Dan muridnya ini tahu betul ciri-cirinya karena sudah dibimbing, diajarkan oleh Buhairah. Nah, dari kejauhan si murid tadi ingin melihat, karena dia tahu bahwasanya nanti akan ada datang nabi dari orang Arab, akan datang nabi akhir zaman orang Arab gitu ya. Setelah dia lihat kafilah dagang lewat sampailah tadi muridnya Buhairah tadi melihat kafilah dagang yang aneh gitu ya, agak asing. Gimana asingnya? Ontanya banyak, barang dagangnya banyak, tapi yang jaga cuma 2 orang. Yang jaga cuma 2 orang. Dan kata gurunya Buhairah, di samping kuilnya tadi ada sebuah pohon kurma. Apa kata Buhairah? Pohon ini tidak ada seorang pun yang mau beristirahat di pohon ini kecuali dia akan menjadi nabi. Jadi riwayat nabi-nabi terdahulu akan beristirahat di pohon itu. Nah, memang benar, dari kafilah, berbagai macam kafilah yang lewat, tidak ada seorang pun yang mau atau yang beristirahat di bawah pohon itu. Pada saat ada datang kafilah 2 orang, kemudian satunya Nabi Muhammad, satunya Buhairah tadi ya, kemudian Nabi Muhammad beristirahat di bawah pohon itu. Kemudian ontanya ditambatkan, ditali, segala macam, perhatikan. Wah, apakah jangan-jangan ini? Dan keanehan yang kedua, jadi dari kejauhan kafilah tersebut, kafilah Nabi tersebut selalu dinaungi awan, Bapak Ibu ya, selalu dinaungi awan. Jadi orang-orang pada istirahat, panasan, di jalan kepanasan, Nabi Muhammad saja yang tidak mengalami kepanasan. Dan ini juga dirasakan Maisarah, si budak tadi ya, merasakan bahwasanya setiap berjalan gak ada panas sama sekali, dinaungi awan terus. Itu keanehan yang kedua. Keanehan yang ketiga, kata gurunya Buhairah tadi, suatu saat akan datang Nabi dan beristirahat di bawah pohon tersebut, dan pohon tersebut seakan-akan menutupi Nabi Muhammad SAW agar tidak terkena panas, menutupi. Nah, ini diceritakan di dalam hadis atau diceritakan di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah setelah argumen ini terkumpul, alasan-alasan terkumpul, dia mau mencari kesempatan untuk bertanya langsung pada Nabi Muhammad. Kemudian setelah Maisarah tersebut Maisarah izin ke belakang itu, langsung disamperin sama muridnya tadi, ditanya-tanya Maisarah itu siapa, dari mana, asalnya bagaimana, kemudian riwayat-riwayat bagaimana, dijelaskan oleh Maisarah. Dia Muhammad datang dari Makkah, kemudian dia seorang yatim, bapaknya meninggal sebelum dia lahir, dijelaskan semuanya itu. Nah, setelah itu yakin betul bahwasanya dia adalah seorang nabi. Nah, sampai situ para pakar sejarah tidak menjelaskan kelanjutannya, tidak ada keterangan setelah itu gimana tidak. Itu ya, sampai di situ. Baik, jadi singkatnya setelah kafilah dagang tadi setelah kafilah dagang Nabi Muhammad dan Maisarah tadi pulang mendapat keuntungan yang sangat banyak, Maisarah sebagai mata-mata ya, sebagai orang titipan tadi, ditanya bagaimana kelakuannya, bagaimana akhlaknya. Maisarah mengatakan, "Wahai Khadijah, saya tidak mendapatkan seorang yang sebaik dia, saya tidak mendapatkan seorang yang akhlaknya lebih baik dari dia." Kenapa? Karena saya ini kan budak. Nah, biasanya seorang memperlakukan saya itu ya dianggap sebelah mata, tapi dia tidak. Ketika makan saya juga dipanggil, ketika istirahat dia juga menyuruh saya istirahat, ketika tidur dia juga menyuruh saya tidur, ketika naik kuda ya
atau naik onta, saya juga disuruh naik. Kalau orang lain tidak, ya namanya budak ya, seperti itu kita tahu sendiri. Disuruh-suruh, diapalah. Kemudian omongannya atau cara bicara juga halus, tidak pernah membentak saya, tidak pernah merendahkan saya. Nah, ketika itu muncullah benih-benih cinta ingin menikahi Nabi Muhammad SAW. Padahal Bapak Ibu semuanya, Khadijah ini banyak sekali dilamar oleh orang kaya pada saat itu, tapi ditolak semuanya, ditolak ya karena belum cocok dari jodoh seperti itu. Ya, baik, mungkin kisah Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat atau diutus menjadi seorang nabi cukup sampai sini. Jadi intinya setelah itu beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha dengan mahar 20 ekor unta. 20 ekor unta. Dan ini sekaligus membantah pendapatnya orang Orientalis yang mengatakan Muhammad itu nikah sama Khadijah cuma cari hidup enak aja, biar hidupnya itu dibayari sama Khadijah. Enggak. Jadi Muhammad setelah berdagang sukses, beliau mengumpulkan uang dan membayar maharnya sebanyak 20 ekor unta. Dan juga beliau yang memutar modal uang tadi dari Khadijah, beliau kerja sendiri sana kemari sana. Jadi intinya Nabi Muhammad tidak numpang hidup, tidak cari hidup enak, ya memang benar-benar bekerja dan berusaha. Seperti itu. Kemudian ini juga yang dihembuskan oleh orang Orientalis bahwasanya Nabi Muhammad tuh nikah atau poligami itu karena nafsu aja. Karena nafsunya besar, makanya dia nikah sama ini sama itu banyak. Dan juga Nabi Muhammad itu orang yang menyelisih perkataannya sendiri. Katanya nggak boleh nikah lebih dari 4. Dia nikah banyak. Itu perkataan orang Orientalis. Dan itu bisa dibantah bahwa Nabi Muhammad itu tidak menikah dengan orang lain, tidak berpoligami dengan selama Khadijah itu masih hidup. Jadi selama Khadijah masih hidup, beliau tidak pernah berpoligami. Setelah Khadijah meninggal, beliau kemudian nikah dengan yang lain gitu. Jadi motivasinya ya adil seperti itu. Dan kalau dikatakan Muhammad nikah karena syahwat, oh tidak. Dan Muhammad nikah dengan semuanya mayoritas janda, dan yang perawan cuma satu, Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau menikah itu karena tuntunan wahyu dari Allah untuk menjelaskan, oh ini loh yang gak boleh dinikahi, oh ini yang boleh dinikahi, oh ini caranya menikah. Jadi bimbingan wahyu. Dan ada khususiatun Nabi, ada khusus perbuatan-perbuatan yang khusus untuk dilakukan Nabi, tapi umatnya tidak boleh melakukannya. Contohnya yaitu nikah, kemudian wahyu. Kan tidak semua orang dapat wahyu dari Jibril ya. Itu khususiatun Nabi. Ya, khusus untuk Nabi saja. Kita nggak bisa mendapatkan wahyu dari Jibril seperti itu. Nah, insya Allah akan kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan yang akan datang. Kita ulas lagi tentang pernikahan Nabi dengan Khadijah radhiyallahu anha supaya lebih terang benderang kenapa Nabi nikahnya kok lebih dari 4, kemudian apa tujuannya dan segala macam. Semoga ini bisa menjawab keraguan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Baik, mungkin demikian yang sanggup saya sampaikan. Semoga manfaatnya untuk kita semuanya. Semoga duduk kita pada pagi hari ini bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.